Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Rawati, CGP Kabupaten Pawah, dalam aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Teknik STOP. STOP akronim dari Stop, Take a Breath, Observe, Pause. Dan di sini apa yang dirasakan seorang siswa setelah dia melakukan stop di sini, yaitu dia merasa bahwa bebas dari beban, kemudian menjadi lebih rileks dan bisa tidak khawatir menghadapi masalah. Karena aku selalu bermediasi segalanya dan aku beribadah setelah itu mediasi. Dengan melakukan kesadaran penuh, dia merasa tenang, kemudian diberkati oleh Tuhan atau Allah ya dengan melakukan ibadah. Sakit hati, Mem. Sakit hati. Ya, painful ya, sakit hati. Siapa yang bilang sakit hati? Next. Yes. Okay, the last. What will maling kudang? Terus undang untuk jadi Iya.
siswa, demikian adalah daftar checklist penilaian teman sebaya. Mereka rata-rata menjawab iya kecuali memaksakan kehendak kehadap orang lain dalam satu kelompok. Dan mereka mengerjakannya secara perwakilan. Ini adalah beberapa teks naratif yang akan dikerjakan melalui aplikasi Padlet yang dibagikan di grup WA. Siswa dapat menyusun menjadi paragraf yang tepat, paragraf yang bagus sesuai dengan structure teks atau generic structure dalam naratif teks. Nah, di sini timbullah kesadaran sosial dan resiliensi bagaimana mereka berinteraksi, berkomunikasi dalam satu kelompok untuk pengerjaan penyusunan teks. Dan di sini juga akan dikirimkan daftar checklist penilaian teman sebaya di Padlet dan akan ditemukan bagaimana hasil pemetaan siswa, audio, visual, kinestik, dan pembelajaran. Dan ini adalah refleksi dari siswa tentang pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat. Refleksi. Di sini saya akan melaksanakan refleksi 5 menit. Perasaan dan pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan dalam RPP serta pelaksanaan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya. Pembelajaran ini dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya sampaikan di sini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya buat di dalam RPP. Cuma di dalam RPP itu tidak ada konsep menanya bagaimana satu kebaikan yang sudah Anda lakukan. Pembelajaran sesuai dengan perencanaan di RPP dan modul 2.1 dan 2.2. 2.1 yaitu modul tentang berdiferensiasi, pembelajaran yang memberikan modifikasi pada proses konten dan produk. Di sini sudah saya campurkan dan terintegrasi dalam materi. Modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Sudah saya kombinasikan antara belajar diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan 5 kompetensi yang sudah saya masukkan dalam terintegrasi dalam materi, dalam kegiatan rutin dan juga dalam kegiatan protokol. Sebelum di sini saya memberikan 3 pembelajaran, 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu bagaimana siswa mengamati sebuah video tentang naratif teks dengan menjawab 3 pertanyaan. Siapa yang dilibatkan, apa masalah dan solusi, dan pesan moral yang terkandung di dalam 2 video tersebut. Dan di sini saya bisa mengetahui bagaimana gaya atau tipe belajar anak melalui audio, visual, dan kinestetik. Dalam pengamatan video saya bisa mengamati bagaimana anak bisa mengikuti atau memberikan kesiapan mereka atau minat, bagaimana dia bisa melihat secara audio dan bagaimana dia bisa mendengar secara audio. Tapi saya belum menemukan kinestetik. Kegiatan yang pertama di sini adalah memberikan pembelajaran menggunakan e-learning karena di sekolah sudah mengadakan jaringan atau website e-learning. Jadi saya penyampaian tugas dan absen melalui e-learning, juga Google Form. Kemudian kegiatan kedua di sini adalah pertama kita mengadakan teknik stop. Karena setelah mengikuti pelajaran sebelumnya jadi diberi variasi. Kegiatan teknik stop di sini saya juga memberikan sebuah apa yang kamu suka, apa yang kamu minatkan untuk naratif teks yang kamu suka. Kemudian mereka akan menggolongkan ke dalam struktur teks dan link features yang sudah saya berikan di RPP. Kegiatan yang ketiga ini adalah tapi sebelumnya dalam kegiatan kedua saya juga menyampaikan materi melalui PowerPoint dan tanya jawab. Refleksi juga ada. Kegiatan yang ketiga di sini adalah bagaimana menyusun paragraf yang bagus, paragraf yang tepat atau random paragraf acak melalui Padlet. Padlet di sini adalah aplikasi bagaimana anak menjawab. Tapi sebelumnya saya memberikan juga penilaian tentang teman sebaya dan anak mengisi perwakilan dalam setiap paragraf.
Dan saya membuat kelompok di sini adalah berdasarkan absen. 4 kelompok misalnya, nomor urut 1 sampai 4, juga ada refleksinya di sini. Baiklah, di sini saya kira sudah cukup. Saya sudah berusaha menyampaikan di setiap integrasi mata pelajaran, yaitu dengan 5 kompetensi, dan mungkin udah ada di dalam video itu. Dan di sini adalah perbaikan, bagaimana perbaikan berikutnya. Saya akan benar-benar mempersiapkan segala fasilitas dan waktu yang tidak membuat anak bingung, karena itu akan menghabiskan waktu yang banyak ya. Dan kita perlu komunikasi dengan anak, komunikasi dengan teman atau rekan sejawat, masukan dari rekan sejawat, dan juga mungkin fasilitas-fasilitas tertentu yang membutuhkan dukungan daripada sekolah ya, walaupun pembelajaran ini dilaksanakan secara daring. Demikian, dan perlu mempersiapkan kesehatan saya supaya lebih fit lagi. Terima kasih, demikian apa yang dapat saya sampaikan di modul 2.1 dan 2.2 ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk rekan lainnya dan bisa bermanfaat untuk komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.